Sekarang untuk mencerahkan para leluhur Nusantara, se-Indonesia Raya, lah butuh energi 2 kapal tanker besar itu Mas Tauhid. Itu bisa kita lakukan bersama-sama nanti. Siap Mas, siap. Amin. Insyaallah. Mbak Windy. Program saya Mbak, biar saya bisa hadir ke Jawa Mbak. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Rahayu untuk saudaraku semua. Rahayu. Sebangsa dan setanah air. Semua terahmati, semua tercerahkan. Perkenalkan diri, nama saya Tauhid. Saya Puja Kusuma, maksudnya putra Jawa, kelahiran Sumatera, dari Lampung saya asalnya. Orang tua saya asli dari Blitar, ibu saya dari Jawa Tengah, Jogja, Kulon Progo, dan sekarang saya tinggal di Bogor. Saudaraku semua, saya akan menyampaikan kesaksian saya terkait dengan meditasi losdol sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bunang dan Mbak Windy yang sudah memberikan bimbingannya kepada saya. Jadi teman-teman, sebelum saya mengikuti meditasi losdol, memang saya juga termasuk hamba yang memang senang dalam berspiritual. Saya suka untuk mencari mencari Tuhan lah. Itu. Jadi beberapa metode juga sudah saya laksanakan, saya kerjakan. Awal-awal memang saya dengan bersyariat, saya tidak merasakan ataupun dalam hati saya bahwa bukan ini yang saya cari. Kemudian saya melanjutkan terus perjalanan saya tentang pencarian saya terhadap Gusti itu sendiri. Ada beberapa metode yang saya jalankan, cuman dengan satu metode yang Mas Bunang berikan kepada saya, sehingga saya bisa terjawab dari perjalanan saya, spiritual saya, pencarian saya dari mulai tahun 2002, akhirnya bisa saya apa yang saya cari bisa saya temukan. Justru saya terkaget karena kenapa? Ketika saya buka YouTube tentang meditasi losdol yang akan diadakan di Jakarta, tadinya saya tidak tahu kalau meditasi tersebut akan diadakan di tempat saya sendiri di Kodam Jaya. Nah, seperti itu. Kebetulan waktu itu saya ikut meditasi losdol, saya dapat gelombang 3. Gitu. Saya dapat kabar kalau meditasi losdol itu akan diadakan di Kodam Jaya dari teman saya. Teman saya WA saya, karena teman saya tahu saya di Kodam Jaya. Nah, teman saya WA, Mas, bisa nggak hari Sabtu temanin saya, katanya. Ada apa Mas? Gitu. Saya mau ada acara ngaji roso di Kodam Jaya. Gitu. Padahal saya sudah daftar di situ. Jadi saya waktu itu pura-pura nggak tahu. Baik, nanti hari Sabtu saya temanin. Saya terkaget-kaget juga itu. Kok meditasi losdol tahu-tahu diadakan di Kodam Jaya, di tempat saya bekerja. Kemudian saya mencari tahu. Waktu itu saya menanyakan kepada Mas Syahril, di mana di Kodam Jayanya, kepada siapa, di tempat mana gitu kok meditasi losdol diadakan di Kodam Jaya. Kemudian saya dikasih
alamat di situ yang fasilitasi katanya Pak Tajudin. Pak Tajudin saya juga nggak tahu kalau beliaunya waktu itu sebagai Wakasidam. Itu kemudian saya cari, saya menghadap beliaunya bahwa benar bahwa meditasi Losdol perdana di Jakarta diadakan di Kodam Jaya. Nah, waktu pas hari Jumat itu saya nemuin Pak Tajudin, kemudian saya diperintahkan Pak Tajudin untuk menemui Mas Bonang di hotel, ya, di hotel di Taman Mini. Waktu itu maksudnya terkait koordinasi masalah tempat. Tapi ketika saya bertemu dengan Mas Bonang, ya langsung beliaunya menanya langsung ke saya, Mas Tauhid butuh pembuktian tentang meditasi Losdol ini. Habis itu beliaunya ngajak saya ke bawah, ya, di tempat restoran. Nah, di situ waktu itu kita akan membuat pembuktian itu dengan orang itu aja, pembuktian dengan orang, tapi kita tidak mendapatkan orang yang untuk bisa kita jadikan untuk pembuktian. Nah, kemudian pada saat itu tiba-tiba hujan angin sangat kencang, angin tampias ke kita. Kemudian seketika itu Mas Bonang juga memerintahkan saya, Mas Tauhid, tunjuk saja itu hujan sama angin. Perintahkan apa yang seperti sampean mau gitu. Kemudian saya gerak lefek, tangan saya menunjuk ke alam, ke hujan yang sama angin yang sedang kencang. Saya cuma mengucap apa di situ? Hujan angin berikanlah yang terbaik. Itu tidak ada 1 menit pun direspon sama alam tersebut. Angin sama hujan seketika itu juga langsung anteng. Terus seperti itu. Terus besoknya hari Sabtu itu meditasi Losdol gelombang pertama dan kedua diadakan di Kodam Jaya. Karena saya anggota Kodam Jaya, saya merasa di situ merasa harus melayani teman-teman. Seperti itu. Karena situasi pandemi, tapi alhamdulillah acara bisa berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir. Jadi meditasi yang jadinya saya bisa ngikut meditasi gelombang 1, 2, dan 3 walaupun tidak full. Jadi itu bonus buat saya karena kebetulan saya di situ, saya berdinas di situ, jadi saya bisa mengikuti kegiatan ngaji Rosa Losdol itu dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 3. Jadi pengalaman sebelum dan sesudah yang saya rasakan bahwa memang sebelumnya saya sudah belajar bermeditasi, ya, dengan metode-metode yang saya dapatkan, tapi memang apa yang saya maksud, yang saya inginkan belum saya dapatkan. Jadi ketika saya bertemu dengan Mas Bonang, dengan metode yang Mas Bonang berikan kepada saya waktu itu di aula di Jakarta, itu memang saya sendiri tadinya tidak paham mau seperti apa hasil dari meditasi itu sebenarnya seperti apa. Jadi sepertinya saya tidak paham, tapi ketika saya ikuti teknik-tekniknya, ya, tahap-tahapannya, saya tidak dengan waktu lama diperintahkan untuk Mas Bonang, ya kan, setelah dilimpahin energi itu kan, kita duduk rileks, ya kan, hanya terus kita mengamati nafas kita. Nah, di situ saya bisa langsung ketika jari kita ini ditunjukkan ke sakra asna, ya, ketika kita perintahkan untuk jari kalau di sakra asna itu, saya langsung di situ menyaksikan
seperti ada di dalam laut, kemudian laut itu membentuk pusaran, ya kan? Bentuk pusaran, dan saya masuk memang. Nah, waktu pengalaman yang pertama itu saya hanya menyaksikan seperti bumi, ya, bumi berputar, terus berputar pelan. Saya hanya bisa menyaksikan di situ. Ya, pada saat meditasi pertama, pengalaman saya hanya itu. Saya melihat seperti saya berada di dalam laut, tapi ketika saya masuk ke dalam, saya melihat semesta itu berputar pelan, seperti itu, dengan warna-warni yang tidak bisa saya utarakan warnanya, ya kan, karena saya utarakan pun tidak sama dengan warna yang ada di dunia ini, seperti itu. Kemudian meditasi berikutnya hari Minggu lah, itu pas memang gelombang saya sama sangat cepat, karena memang waktu itu energinya kuat, Mbak. Energinya sangat kuat. Bahkan ketika saya mau berangkat, ketika saya meditasi pertama itu, saya pulang besoknya itu, saya hampir setiap saya duduk hening pun itu sudah seperti bermeditasi, dan saya terperintahkan pada saat itu memang, walaupun dengan naik motor apapun, jadi terperintahkan untuk melimpahkan energi ini ke semesta selalu. Benar-benar waktu itu memang full, ya, karena memang yang selama ini saya cari, yang saya rindukan, kemudian saya temukan, dan itu benar-benar benar-benar terasa sekali. Jadi seperti itu. Kemudian pada hari Minggu pas gelombang saya itu meditasi Losel saya ikutin lagi, masih sama, ya, saya seperti itu dengan teknik yang saya Mas Bonang arahkan, masih sama, saya tetap masih menemukan dimensi yang sama, pusaran penuh dengan pusaran masuk ke dalam. Kemudian di situ menemukan para leluhur, ya, Paduka Yang Mulia Bung Karno, Mbah Semar, itu saya temukan dimensi-dimensi itu. Terus memang seperti itu yang saya dapatkan, pengalaman saya. Nah, kemudian setelah selesai pada hari Sabtu itu, Mbak, kan saya juga kan melayani sampai selesai itu, ya, teman-teman itu. Besoknya hari Senin itu kan saya harus kerja. Yang pengalaman yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ketika saya, karena memang hari Senin itu tanggal 1, ya, saya kan di TNI selaku juru bayar, ya, ketika itu selaku juru bayar, dan saya seharusnya pagi itu harus nyampe di kantor itu, di Bank BRI itu jam 7, karena harus menyerahkan buku tabungan untuk penampungan uang anggota itu. Nah, ketika itu saya bangun kesiangan karena kelelahan waktu Sabtu Minggu melayani teman-teman itu. Jadi saya dari rumah aja udah jam 8. Jadi udah telat, Mbak. Udah telat. Ketika saya sampai kantor itu udah sekitar 8:30. Ketika saya mau naruh tabungan itu, Mbak, itu si security bilang kalau saya tadi jam 7 sudah naruh tabungan. Nah, itu kejadian yang aneh. Sementara saya datang sudah 8:30, kok tadi katanya jam 7 saya sudah datang dengan pakaian lengkap juga sama gitu. Dan si security juga menunjukkan buku tabungan yang sudah difotokopi. Ini Pak, buktinya Bapak tadi ke sini, buku tabungan Bapak sudah saya fotokopi. Nah, di situ saya urutan kedua katanya. Padahal saya baru mau ngasih tabungan saya. Dan memang tabungan ada 2. Setelah saya samakan, buku itu bisa sama. Seperti itu. Nah, itu pengalaman yang juga mengagetkan saya. Tapi karena saya tidak mau agak ribut di bank itu, saya iyakan aja. Oh ya udah. Jadi akhirnya itu menjadi pengalaman saya sendiri. Bahkan akhirnya buku dimatikan 1 dan masih ada saya simpan itu. Buku yang 1 masih saya simpan. Jadi itu pengalaman itu, dan terus pengalaman berlanjut, Mbak.
ketika saya di rumah, saya bermeditasi, ya kan? Ada satu apa namanya, satu pengalaman yang sangat menurut saya apa ya, berbeda, lebih dalam lagi. Jadi ketika saya bermeditasi, sebenarnya tadinya nggak terlalu serius ya meditasinya, rileks aja. Rileks, saya duduk di rumah, saya hening, ya sama. Saya masuk ke apa namanya, masuk ke lorong, ya masuk ke lorong. Di situ memang pada saat itu saya buka dengan mantra ji ya, dengan mantra ji itu saya buka. Nah itu memang kemudian saya masuk ke situ. Di situ saya berbisik, Gusti tolong bimbing aku. Nah, Gusti tolong bimbing aku, tolong kuasai aku. Jadi saya seperti leher saya ini seperti dipegang, Mbak. Dipegang terus kemudian masuk ke dalam dengan kecepatan yang nggak bisa terukur itu. Saya di situ hanya bisa menyaksikan perjalanan saya itu, ya kan. Jadi saya hanya bisa menyaksikan. Awal-awal saya menyaksikan sama para leluhur ya. Di situ saya hanya mengucap rahayu, rahayu, saya ucap salam rahayu. Tapi hilang. Ketemu Paduka yang mulia, Bung Karno pun. Saya bilang rahayu, rahayu pun hilang. Amjar. Ketemu Mbah Semar Amjar, ketemu Buddha, ketemu Wisnu. Di situ saya ucap rahayu, rahayu, rahayu. Kesadaran saya ke situ. Kesadaran saya ke situ. Semuanya amjar. Sampai ke dalam lagi, sampai ke agak kedalaman itu saya menemukan naga-naga. Naga-naga di situ ada naga emas, naga hijau. Di situ pun sama, saya ucap rahayu, rahayu pun amjar. Amjar. Terus kemudian saya masuk lagi, dibawa lagi masuk ke dalam. Di situ ada tulisan ya. Di situ ada tulisan seperti tulisan Muhammad gitu kan. Tulisan Muhammad. Di situ saya juga sama Mbak. Saya di situ juga ucap salam rahayu, rahayu pun akhirnya amjar juga. Gitu. Nah, ketika sudah semuanya saya lalui di situ, yaitu saya ada di satu ruangan yang kosong ya. Satu ruangan yang kosong bernuansa biru laut dengan apa namanya, nuansa cahaya ya, cahaya ion-ion ya, ion-ion cahaya. Di situ saya juga berpikir loh, saya kok sendiri aja di sini, tidak ada temannya lagi gitu kan. Saya dengan kesendiriannya saya melihat apa namanya, saya di situ Mbak sudah tidak melihat wujud memang. Saya sudah tidak teringat dunia, saya sudah tidak teringat anak, saya sudah tidak teringat istri. Tapi saya di situ melihat, ya, saya di situ melihat, saya juga di situ mendengar, gitu. Saya merasa, saya juga berpikir di situ. Gitu. Nah, tapi saya sudah tidak melihat wujud saya. Apakah saya laki-laki ataukah saya perempuan, itu sudah tidak terlintas lagi. Karena memang dunia itu serasa lebur sudah, dan saya masuk ke dalam. Nah, ketika kesadaran saya di situ, ketika kesadaran saya sampai loh, apa kok saya di sini sendiri? Gitu. Saya tidak ingin makan di situ juga, gitu kan. Kemudian saya dalam hati, Gusti aku pengen balik gitu kan. Nah, ketika itu saya balik ya, akhirnya melek saya, melek, tadi apa itu ya? Itu agak terkaget-kaget saya. Itu dimensi apa seperti itu. Tapi setelah saya pulang dari dimensi yang saya dapatkan itu saya pencerahan itu nampak terang. Terangnya itu maksudnya apa-apa yang pernah diceritakan oleh orang-orang itu, kemudian saya menyadari bahwa dunia itu benar ilusi. Dunia itu hanya alam misal dan suatu saat memang pasti akan kita tinggalkan. Dan memang benar-benar diri kita ini bukanlah badan, ya kan? Diri kita ini bukan wujud, wujud ini hanya sekedar tempat persinggahan, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Kesadaran saya ke situ. Saya bukan pikiran, ya kan? Saya juga bukan nama di situ. Gitu, bahwa
disitulah apa yang saya menyadari bahwa apa yang dikatakan Mas Bonang bahwa diri kita adalah sang sejati, sang Gusti sejati itu sendiri. Itu. Nah, bukan wujud, bukan badan, bahwa badan wujud ini hanya sekedar tempat persinggahan. Kemudian itu saya berlanjut ke meditasi yang selanjutnya. Saya dibawa ke alam ini, alam yang zaman dahulu kala. Saya bisa melihat binatang-binatang itu keluar dari bulan, kayak dinosaurus itu loh, Mbak, Mas. Kayak dinosaurus, kan lihat orang berkelompok-kelompok. Jadi seperti dimensi zaman dulu lah itu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kesini pernah sesekali pengalaman yang itu juga sangat unik ketika saya pulang kampung, karena waktu itu orang tua saya sakit kan, saya sakit, memang sakit stroke, dan ketika itu dokter itu sudah nggak sanggup, karena memang udah nggak inget siapa-siapa, sama saya nggak inget, sama keluarga semuanya nggak inget, jadi udah ngeblank gitu Mbak. Bahkan dokter sudah merujuk untuk orang tua saya dibawa ke rumah sakit gila waktu itu. Saya bilang, orang tua bawa pulang saja, saya bilang. Bawa pulang. Nah, setelah sampai rumah, bawa pulang. Dengan energi itulah saya limpahin orang tua saya. Gitu. Saya limpahin energi cinta kasih sayang itu. Tuhan, bersengaja aku limpahkan energi cinta kasih sayang untuk bapakku. Gitulah. Ya kan. Kemudian, siang itu saya limpahin, kemudian sore itu udah mulai ingat satu-satu anaknya. Udah bisa ketawa gitu Mbak. Udah bisa ketawa gitu Mbak. Saya bilang, Tuhan, saya terus limpahin, berikan energi yang terbaik yang dibutuhkan untuk bapak saya. Gitu kan. Dan akhirnya beliaunya kembali sehat. Beliau makan, udah bisa jalan lagi. Gitu. Jadi semuanya diingat gitu. Akhirnya setelah mulai ingat itu, menangis itu bapak saya. Menangis gitu. Kok aku koyong ini gitu, kok saya begini, kenapa, ada apa gitu. Akhirnya beliaunya sehat, alhamdulillah kembali pulih, kesehatannya, kesadarannya juga kembali. Nah, ketika malam itu Mbak, saya sholat subuh ke masjid, ya, ketika saya habis sholat subuh itu, dalam diri saya itu ada suara, Le, kamu keliling kampung, rahmati kampungmu, ya kan. Nah, habis itu saya langsung beranjak. Nah, saya berjalan keliling kampung sambil melimpahkan kerahmatan, energi kasih sayang, rahayu, terus saya rahmati kampung. Kemudian saya ada bisikan lagi, Le, kue ke makom, ke pemakaman, gitu kan. Saya ikutin saja itu yang diarahkan oleh Sang Gusti itu. Kemudian saya ke pemakaman. Saya di pemakaman itu terkaget-kaget saya Mbak. Di pemakaman saya terkaget-kaget karena apa? Saya melihat di pemakaman itu masih banyak para arwah yang tersandra. Maksudnya para arwah yang masih duduk, ada yang nangis, ada yang pokoknya serba kebingungan di situ. Nah, ketika itu saya bertanya sama Gusti, apa maksudnya gitu kan? Itu apa yang harus saya perbuat dengan kejadian di pemakaman seperti ini? Wis rahmatono. Nah, kemudian saya sebisa-bisa saya berserah diri, Tuhan, Gusti, tolong kuasai aku, gitu kan. Bersengaja aku melimpahkan energi cinta kasih sayang ini untuk para arwah yang ada di sini. Itu para arwah yang ada di sini, rahayu gitu aja sebisa-bisa saya Mbak. Gitu. Nah itu ya Mbak, perasaan saya itu yo arwah itu sudah pada lepas, pada terbang, pada terserahkan, gitu loh. Melebur semuanya. Walaupun memang ada 1-2 yang masih belum ya, karena di situ juga nggak usah dipaksakan, ya sudah, yang memang bisa tercerahkan, gitu. Tapi hampir 80% para arwah, para jiwa-jiwa yang tersandra di situ, yang kebingungan dia nggak bisa balik ke
apa namanya, ke alam alam Gusti kali ya, itu semuanya kembali. Terus sambil ya perasaan saya dia ngucap terima kasih gitu, matur nuwun gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 pemakaman, memang di situ ada mbah saya semuanya, di situ semuanya saya limpahin semuanya, dan alhamdulillah saya meyakini bahwa energi ini bisa menghantarkan jiwa-jiwa yang memang belum tercerahkan ketika dia waktu hidup. Jadi dengan energi kasih sayang ini sangat bisa merahmati para arwah yang ada di pemakaman tersebut. Mungkin itu pengalaman saya. Sekarang saya merasakan hidup lebih tenang, bahkan saya jalankan, saya syukuri ya dengan meditasi Lost Doll. Saya mengucapkan terima kasih Mas Bonang, Mbak Windy. Ya, untuk saat ini saya merasakan ketenangan, ketentraman. Saya bisa melimpahkan energi kasih sayang juga kepada keluarga saya, kepada lingkungan, juga semesta setiap saat. Jadi yang saya rasakan sekarang, hidup lebih indah ya, lebih indah. Bahkan untuk marah pun sulit. Ya, untuk marah sulit, bahkan bingung. Caranya mau marah aja susah. Caranya mau benci aja udah lupa. Jadi kita hidup sekarang ya caranya marah, lupa cara marah ya. Nah, cara marah aja lupa Mas. Marah ku piye ya. Jadi seperti itu. Ini pengalaman saya, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, karena ini memang berbicara sesuai apa yang saya alami Mas. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman saya bisa memotivasi ya saudara-saudara saya. Amin. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Yuni, silakan. Terima kasih. Rahayu. Tanyakan ini Mas Tauhid. Yang pertama begini, ketika fisik jenengan ke bank, padahal berangkatnya jam 8:30, ternyata jam 7 sudah antri di bank. Kira-kira terasa nggak kalau terbelah? Saya gini Mas, yang saya rasakan itu bahwa saat itu saya merasakan risau ya. Risau. Waduh, kok aku kesiangan? Padahal saya harus datang pagi di bank. Kok piye aku mesti ngantri panjang saya gitu. Ketika itu seperti ada ya memang Mas, seperti ada yang lepas gitu, seperti itu. Yang saya maksud. Ketika itu. Sebenarnya hal itu pun bisa disadari. Kita ada di mana, misalnya kasus jenengan itu bisa diperdalam lagi, jenengan sadari bahwa yang antri duluan di jam 7 itu sebenarnya juga berkesadaran di situ. Nah, ya cuma ini masalah jam terbang aja. Iya Mas, mungkin waktu itu ketika itu ya kepekaan, kesadaran saya belum Mas, belum inilah. Nah, terus ini juga yang penting ini Mas. Tentang perintah keliling kampung, kemudian ke makam. Banyak teman-temannya itu yang bertanya, iku sopo sing memerintahkan. Terus yang kedua, kalau dari Gusti, suara itu kayak apa? Oh, nggih Mas. Ya. Memang kalau bertanya tentang itu Mas, siapa yang perintahkan itu? Ya. Terus suaranya seperti apa? Wiku yang tahu cuman awake dhewe harus Gusti ya Mas. Ya, gitu. Ya. Karena suara itu juga seperti kita mendengar, seperti kita berbicara dengan telinga gini Mas. Betul. Gitu. Karena itu sudah satu dengan energi, satu dengan rasa, ya kan? Gitu. Termasuk saya merasakan kebodohan pada di situ Mas. Makanya ketika saya pun nyampe ke pemakaman pun saya mau berbuat apa, di situ pun ya akhirnya saya serahkan kepada Gusti itu sendiri yang memerintahkan saya, dan akhirnya di situ
apa yang menjadi maksud Gusti itu tercapai, Mas. Seperti itu. Benar, Leres. Memang sebenarnya yang dimaksud suara di situ bukan suara yang pada umumnya kita yang pakai merambat gelombangnya melalui udara. Jadi Dawes moro-moro ngerti dan dia datangnya suara itu, kalau masih boleh dikatakan sebagai suara, itu rasanya itu gitu loh. Jadi enggak, ya wis apa ya, kalau enggak ngalami sendiri memang susah itu. Susah, Mas. Nah, memang makanya kalau saya takut kalau saya ceritakan saya takutkan itu karena ini memang pengalaman saya publik. Gitu. Nah, mungkin pengalaman saudara yang lain akan berbeda gitu. Iya. Terus ada lagi itu seperti ini, Mas Tauhid. Bahwa ketika kita melimpahkan energi kasih sayang ini ke leluhur, diterimanya energi itu loh, kita terasa. Moro-moro isok blong gitu kita itu. Dan sangat terasa, Mas. Nah, ini yang beda dengan doa di situ. Ketika kita melimpahkan, terus rasa bergetarnya kita atas limpahan itu beliau-beliaunya terima. Itu yang sering saya maksud, ada resinya itu. Kalau kita ya Mas, pelepasan energi dari tubuh, dari sekujur tubuh ini ya memang terasa lepasnya itu. Betul. Memang bisa dirasakan. Dan memang yo angel, diungkapnya angel gitu. Apa ya, diomongkan itu seperti ini loh, gitu loh. Maksudnya gak iso tepak pas gitu. Ketika kita memberikan dan diterima, kemudian mereka menerima dan penuh kebahagiaan, itu kita tahu persis dan tahu. Beliaunya mengucapkan terima kasih sambil berangkat itu Mas terasa kok, Mas. Tahu, Mas. Itu. Karena saya sendiri beberapa kali mengalami hal seperti itu. Misalnya ketika ke makam orang tua gitu, kan duduk ya di samping makam itu. Setelah itu kita doa-doa gitu, baca-baca ayat pendek itu. Nah, seringkali belum duduk itu sudah diterima. Gitu. Terus akhirnya kita duduk ini ya toleh. Ini ngapain lagi kalau sudah? Ya terpaksa baca-baca aja ya seperti yang lainnya. Dan akhirnya saya Mas, ketika saya balik lagi ke pemakaman, ketika tidak ada perintah saya balik ke situ, suasana tetap beda, Mas. Udah nggak angker lagi, Mas. Betul. Udah nggak angker lagi. Jadi seperti biasa saja gitu suasana makom itu. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud ini, yang terakhir itu, teman-teman itu sekarang bagaimanakah para leluhur yang sudah kita beri pelimpahan energi itu, ini sudah terakses dengan jelas sekarang. Artinya laporan penerimaan dan laporan perkembangan di alam sana itu bisa diketahui dengan jelas. Ini yang saya maksud. Ini kebetulan mereka sudah datang ini. Habis ini saya tak kesanggar. Nggih. Matur suwun. Nggih, matur nuwun, Mas. Semoga bisa menjadikan pencerahan untuk saudara saya yang lain. Matur nuwun. Amin. Amin. Itu Mbak Yuni, Mas Tauhid tadi kan untuk diri sendiri, keluarga dan keluarga besar. Nah, untuk mencerahkan Nusantara kan sudah juga untuk masyarakat umum di pemakaman desa itu. Sekarang untuk mencerahkan para leluhur Nusantara se-Indonesia Raya, lah butuh energi
2 kapal tanker besar itu Mas Tauhid. Itu bisa kita lakukan bersama-sama nanti. Siap Mas, siap. Amin. Insyaallah. Amin. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, sekarang giliran Mbak Yuni. Monggo Mbak Yuni. Cerita-cerita. Sekarang Mbak Yuni ya. Terus ini ntar kalau baterai saya habis ya aku nyuwun sewu ya Mas. Oh nggih. Mbak Yuni lanjut pengalamannya, silakan. Sambil mungkin Mas Tauhid. Karena tadi juga sudah saya upload di grup bahwa akan ada sarasehan di Jakarta. Saya omongkan juga di kesempatan sekarang. Tinggal nanti teknisnya baru kita nunggu kabar berikut. Ngoten Pak. Baik Mas. Baik Mas. Matur nuwun. Monggo Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuyun Sri Wahyuni. Rahayu, salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Rahayu. Terima kasih sebelumnya Mas Bonang. Dapat kesempatan ketemu juga Mas Bonang. Mas Tauhid apa kabar? Ya, baik Mbak. Keren banget. Tadi ceritanya. Tadi saya cerita dari Mas Tauhid itu senyum-senyum sendiri saya. Soalnya gini, dari ceritanya Mas Tauhid itu yang pertama-tama, justru yang pas terakhir-akhir itu justru saya mengalami itu semua dari semenjak saya kecil. Tapi semuanya mimpi, semuanya dalam mimpi. Dan itu semuanya seperti nyata gitu. Jadi artinya ada beberapa mimpi yang sampai sekarang nggak hilang. Dan saya dari mulai saya usia 2 tahun mungkin ya, itu saya masih ingat gitu. Kejadian-kejadian yang memang seperti itu ya, kayak tadi ya kan ada ngelihat pernah saya ada di satu kerajaan, kalau ini baru kemarin kayak ada satu kerajaan itu kayaknya saya bilang ini kerajaan apa ya, kayak kerajaan Romawi mungkin ya gitu. Saya ada di dalam situ gitu, ada di dalam situ tadi seperti tadi. Terus juga pernah juga ada ketemu dengan sekelompok hewan-hewan gitu. Yang itu memang hewan besar-besar. Kemarin juga ada. Itu kalau misalnya dilihat seperti ikan bandeng ya. Tapi gede banget. Gede banget tapi saya hanya gini aja, jadi dia balik gitu. Tadi dia mau ke saya gitu. Dan itu dan ketemu sama semua ketemu dengan kayak paduka, eyang-eyang semuanya itu semuanya ada di dalam mimpi itu. Tapi kalau misalnya sampai sekarang itu masih suka merasakan kalau melihat seseorang gitu, suka terlihat masa lalunya gitu loh Mas. Terlihat? Jadi maksudnya, melihat masa lalu, maksudnya kayak sepertinya gini, saya kayak waktu itu kan ada beberapa nih, misalnya saya misalnya pernah ada konflik dengan seseorang gitu. Terus saya melihat gitu, saya diem gitu kan. Saya pengen tahu ini siapa gitu kan. Ada apa gitu. Saya nggak berniat apa-apa sih, tapi yang terlihat sama saya itu oh dia bukan manusia gitu. Seperti itu. Dan itu saya akhirnya mundur sendiri. Saya pikir ya udah, saya nggak perlu berdebat dengan orang seperti ini gitu, karena saya tahu ini siapa, bagaimana, seperti apa. Dan itu wujudnya itu terlihatnya seperti itu. Tapi kalau memang ada orang yang memang baik gitu, atau siapa juga, saya pernah melihat misalnya, saya melihat dia biasa aja, tapi kok ini orang kayak baik banget gitu. Saya melihat dia itu seperti ratu gitu. Saya melihat dia tuh ratu gitu, atau nggak seorang permaisuri. Ada satu orang yang memang dia menurut saya dari segi kekayaan kaya gitu, materi ya. Tapi setelah saya lihat kok orangnya seperti ini ya. Itu kadang-kadang keisengan aja Mas. Dan itu saya lihat saya lihatnya nggak seperti itu gitu. Di zaman dulunya itu dia. Saya seperti lihat kalau zaman dulu ada namanya mbok emban. Yang dia tuh ada di sana, saya bilang, dan semuanya itu terjadi ya kalau misalnya memang saya lagi iseng aja pengen tahu gitu loh. Itu artinya jadi dari dulunya itu memang ada seperti itu, dan memang saya dari kecil tuh, dari SMP mungkin ya, saya suka dicurhatin gitu, sampai mungkin sekarang masih banyak juga yang suka konseling gitu, tapi saya nggak pernah ngerasa apa gitu kan, siapa, bagaimana. Nah sampai akhirnya saya juga, ketertarikan saya tuh pernah ketemu di
yang ketemu sama Mas Bonang ini kan, kadang saya kan mikir ya, ini apa sih bener apa enggak sih? Saya jalan aja terus gitu, nggak pernah mikir ini apa bagaimana. Tapi yang anehnya mereka semua balik lagi, banyak yang balik lagi gitu kan. Nah sampai saya melihat ada di Ngaji Roso itu ada satu videonya Mas Bonang yang membuat saya tuh apa ya, sampai muter terus berulang-ulang kali gitu kan. Ada satu yang waktu itu Mas Bonang cerita bahwa waktu itu Mas Bonang ada satu acara gitu, saya lupa acara apa tuh. Pokoknya acara itu di situ tuh kayaknya rame gitu, seperti ada apa ya, bukan bentrok, artinya ada kayak debat gitu, debat seperti itu, dan Mas Bonang di situ jadi pembicara gitu. Dan pada saat Mas Bonang jadi pas Mas Bonang mau bicara, nah katanya Mas Bonang memberikan energi itu gitu kan. Itu kepada suasana ruangan tuh justru malah hening dan malah pokoknya jadi nyaman deh gitu. Tadinya kayaknya hawanya udah panas tuh tiba-tiba. Nah itu yang saya ulang berkali-kali gitu kan. Dan di situ saya nanya gini ya, Mas Bonang bilang apa gitu kan ya. Di situ tuh saya nanya gitu, saya pengen tahu gitu. Mas Bonang bilang apa, terus di situ saya bilang gini di hati saya nih, ini saya pasti ketemu sama Mas Bonang nih. Suatu saat saya pengen ada di Jakarta, saya pasti samperin, dan alhamdulillah kan akhirnya ketemu tuh Mas. Nah itu pokoknya kejadian tuh banyak lah. Kalau misalnya untuk yang awal-awalnya seperti itu, tapi saya tidak pernah meditasi. Sama sekali saya nggak pernah meditasi. Cuma kalau misalnya ada banyak hal yang saya juga nggak bisa cerita, ntar kalau saya cerita takutnya sombong atau bagaimana gitu, karena ya itulah, banyak yang ketemu dengan luar biasa lah, spirit yang luar biasa kalau menurut saya gitu. Tapi memang saya tidak pernah melakukan meditasi. Itu yang pertama kali saya meditasi itu di tempat itu, yang pertama kali kita di mana, di Jakarta itu loh. Ya di hotel itu. Kalau yang di hotel itu kan saya masih nggak paham kalau itu tuh meditasi. Yang Mbak Windy itu kan ada Mas Tauhid, ada Pak Rudi juga. Nah itu kan kita berempat gitu ya. Nah itu di situ tuh ya saya pada saat itu katanya meditasi, saya nggak tahu, udah saya ikut aja gitu kan. Tapi di situ memang saya ngerasa bahwa kayak ada kayak mata elang gitu, sayanya jadi elang gitu. Dan di situ terus ada ketemu lagi sama, seperti melihat ada Bung Karno juga di situ gitu kan. Terus sama kalau saya melihatnya kayak Ibu Ratu gitu. Tapi saya lebih ke yang elang itu, karena elang itu saya melihat mata ya, dan itu saya gitu. Mata itu satu gitu, terus sama pokoknya ada mata, tapi kalau saya melihat itu kayak elang gitu. Mata nah terus pokoknya kelihatannya seperti itu gitu. Tapi bentuknya tuh kayak burung, karena kelihatan ininya apa sih, bulu-bulunya itu Mas, besar banget gitu. Dan itu kayaknya saya mau terbang aja gitu. Nah terus kan akhirnya kan yang meditasi yang di tempatnya Mas Tauhid itu, nah itu beneran meditasi yang pertama kali yang, dan saya nggak tahu mau mesti bagaimana gitu, artinya apa gitu. Nah, jadi cuma saya bilang, ya Allah, saya mau ikut ini, saya minta direstui, diridoi gitu kan ya. Ya udah, akhirnya pas awal itu yaitu meditasi pertama kali saya tuh, yaitu saya bergerak-gerak, karena memang tangan saya ini sudah bergerak sendiri. Kalau misalnya ada yang sakit atau apa gitu, ini tangan ini suka apa ya, bukan tahu Mas ya, oh ini seperti itulah. Nah yang itu pertama kali meditasi di tempat kemarin tempatnya Mas Tauhid itu yang saya rasakan itu luar biasa. Jujur pas Mas Bonang masuk itu saya merinding, ini sekarang merinding saya. Kalau yang dibilang itu mungkin energi, saya kan nggak paham itu energi atau bukan. Saya hanya bisa melihat tapi nggak tahu ini apa gitu. Tapi setelah diterangkan, oh ini kali ya, itu besar Mas, energi. Sampai saya melihat juga, saya beberapa kali ngelihat Mas Bonang itu bukan seperti Mas Bonang. Kalau saya bilang waktu pertama kali di hotel itu, saya seperti melihat, saya diam, kok ini, saya kalau ngeliat gitu suka bolak-balik gitu. Oh ini kayak yang Patih Gajah Mada gitu waktu di hotel. Lalu waktu di tempat Mas Tauhid itu, saya melihat Mas Bonang itu dua Mas.
satu kayak Eyang Semar karena bentuknya beda gitu. Tapi pas lagi foto terakhir saya ngeliatnya kayak Krishna. Itu menurut penglihatan saya ya gitu. Karena memang dan itu sepertinya Mas Bonang tapi dibalut sama bajunya itu loh Mas. Nah, dan pada saat meditasi itu sama ketemunya saya, itu energinya banyak banget. Saya ngerasain itu, saya bisa ngerasain tuh di tangan, ini kayaknya energi besar dan seolah-olah di situ tuh saya seperti diperintahkan untuk membagi itu ke seluruh ruangan. Gitu. Dan ada beberapa ya ketemu juga gitu ketemu, tapi di situ lebih ke yang tadi mata yang elang itu sama ada selendang Ibu Bunda Ratu mungkin itu. Karena saya merasakan itu sejuk dan saya menangis di situ. Nangisnya nangis sendiri. Udah kalau untuk yang meditasi itu pertama kali saya meditasi. Saya nggak pernah. Pertama kali. Saya nggak pernah tahu meditasi Mas. Dan saya sangat penasaran soalnya gini kan. Saya tuh orangnya nggak sabaran Mas. Jadi pas pada saat Mas Bonang bilang waktu itu ada lagi Mas Bonang waktu itu pakai baju hitam tuh katanya mempraktekkan langsung tuh Mas. Jadi kalau misalnya meditasi itu sebenarnya gampang gitu kan, nggak usah lama. Nah itu saya tertarik banget gitu loh. Seperti itu ya, karena saya mikir ini saya pengen tahu aja nih apa sih, bagaimana sih itu kan, karena saya juga mau tahu ini apa yang terjadi dalam diri saya gitu kan. Nah terus saya nggak mau ntar jadi seolah-olah kayak kayak so tahu atau apa gitu kan. Nah, jadi setelah melakukan meditasi itu, saya melakukan juga di rumah dan itu, alhamdulillah sih, kalau saya merasakan di diri saya tuh, saya jauh lebih terkontrol. Ya, kalau emosi saya masih suka tapi tahu gitu, oh ini ngapain sih marah? Tapi jujur banyak hal yang mungkin membuat saya tuh jadi suka naik pitam gitu kan. Tapi udah frekuensinya udah jauh Mas. Udah nggak seperti dulu yang meledak-ledak gitu, bisa meredam gitu. Terus ada kejadian juga beberapa kali yang hujan gitu kan. Dan itu terjadi beberapa kali. Cuma saya bilang terima kasih. Jadi saya dari Jakarta itu hujan besar banget gitu kan. Dan saya dapat berita dari Bogor kalau hujannya gede banget gitu. Hati-hati banjir gitu kan. Saya sama mama kan dari Cipinang tuh. Lalu saya di jalan, saya sembari jalan saya bilang ya Allah, saya minta gitu kan, saya memberikan energi ini. Saya ngomong gitu, hujan sahabatku, sayang, saya bilang gitu. Saya bilang kalau memang mau hujannya yang bermanfaat, saya minta kecil aja. Kan ini malam gitu kan, malam saya bilang kalau bisa nanti aja kalau udah sampai rumah, nanti hujannya jam 11 atau jam 9 saya bilang gitu. Dan itu saya nggak tahu Mas, itu saya jalan, itu hujannya pas saya jalan itu bener kecil. Dan saya bilang di Bogor tuh takutnya saya bilang banjir, berhenti dulu aja hujannya. Saya sampai rumah nggak hujan Mas. Tapi begitu saya sampai rumah jam 9 hujan. Dan itu kejadian beberapa kali. Tapi saya kalau ngomong seperti itu, saya bilang sahabatku gitu ya. Iya. Yang gitu, karena saya nggak tahu sebisa-bisanya aja. Saya ngomong gitu loh. Terus ya udah saya jadi kejadian itu yang setelah dari meditasi ya seperti itu Mas. Itu jadi lebih peka. Cuma jadi ada rasa yang dulu tuh saya tuh suka panik. Artinya kalau ada apa-apa panik gitu. Tapi kalau sekarang kan ini di hati ya. Hati ini tenang. Maksudnya ya udah nanti juga ada solusinya seperti itu. Gitu ada seperti itu. Gitu Mas. Ya, betul. Memang ada banyak hal yang perlu kita eksplorasi tentang spesifikasi jenengan ini, Pak. Karena ketika mimpi di usia 2 tahun dan kemudian masih terpatri sampai sekarang, itu kan sebenarnya bukan mimpi ya. Mimpi itu
ya memang sih mimpi. Saluran spiritual, informasi-informasi alam, ketika itu katakanlah buntu di saluran meditasi, maka dia akan melalui jalur mimpi. Nah, kalau kemudian saluran meditatifnya terbuka, informasi itu akan melalui jalur meditatif. Sehingga orang-orang yang saluran meditasinya lancar, dalam tidurnya jarang sekali mimpi, informasi-informasi itu didapat dari meditasi. Nah, apa itu meditasi? Meditasi itu kan keterhubungan. Sebenarnya terhubung itu pun ya keliru ya, belum tepat. Yang lebih tepat itu ya kita menjadi diri kita sendiri yang lebih tinggi dimensi kita. Dimensi manusia itu kalau misalnya diangkakan dari min tak terbatas sampai plus tak terbatas itu ada semua diri kita. Nah, itu kita menjelajah dimensi itu dari yang dimensi paling rendah sampai dimensi paling tinggi. Ketika itu kita sadari semua, kita on semua, itu kita bisa tahu semua, walaupun dengan melek gini Mbak, sambil betul. lihat-lihat atas, itu kita tahu alam semesta itu. Begini ya, berarti ini kita lagi melihatnya di dimensi tinggi. Tapi seketika dimensi 3 kita yang di alam dunia ini juga on juga. Jadi ini aku melihat tumbuhan, melihat ada kopi di depan mata, tapi bisa juga melihat alam raya. Alam raya juga begini ya, begini. Jadi akan seperti itu nantinya. Tidak lagi diperoleh dengan latihan meditasi yang duduk dan diam itu. Dalam ini yang seharian. Sadar akan dimensi kita yang tak terbatas. Itu loh meditasi. Kalau sebenarnya misalnya Mbak Yuni, saya enggak pernah meditasi. Padahal keseharian Mbak Yuni itu meditatif terus itu. Sehingga tahu ini olah-olah apa ya. Nah, kalau kesadaran ini kita buka sedikit saja, itu yang saya maksud dimensi kita itu. Di semua dimensi kita sadar. Kita sadari kemultidimensian manusia itu. Nah, ya kalau gini belum pernah mengalami ya susah ini untuk menerima. Makanya kalau sudah mengalami walaupun remang-remang sedikit-sedikit ya enggak akan lebih enak. Dan mungkin ini Mbak Yuni, ke Manunggalan Rasa itu ketika Mbak Yuni masuk akan luar biasa lagi. Kita masuk di frekuensi dan getaran yang sudah kita rasakan ini. Nah, kalau frekuensinya tinggi dia akan menjadi cahaya itu, kita masuk di nunggal di cahaya itu. Wah itu beda lagi nantinya. Dan ayo nih ikut di-upgrade lagi nih teman-teman yang di Jakarta, kita agendakan untuk terutama teman-teman yang lama ya, kita agendakan ketemu. Coba saya agendakan cari waktu untuk nanti Mbak. Iya, mudah-mudahan bisa secepatnya terlaksana, Mas. Mudah-mudahan. Soalnya ada satu hal yang dengan ada meditasi itu, dengan itu banyak hal yang jadi ingin tahu tentang kehidupan, tentang apa sih hidup ini gitu. Artinya filosof yang saya lebih tekankan. Jadi tidak hanya dari sisi semua sisi gitu loh, Mas.
dari ilmiah, dari secara ilmunya, secara Ya, ya, spiritualnya gitu loh, semuanya. Jadi supaya tidak ada salah paham gitu. betul. Makanya saya sendiri selalu berusaha, kan strategi saya ke daya dulu. Iya. Nah, saya minim sekali tentang pembahasan. Daya dulu. Setelah mengalami, baru saya masuk ke sedikit filsafat dan ilmu pengetahuan teknologi. Bahwa semua ini rasional gitu. Spiritual itu bukan klinik. Bukan. Nah, itu yang selalu saya arahkan ke situ. Sehingga tentang dimensi, tentang energi kuantum, tentang cahaya, tentang gelombang dan getaran, itu seringkali saya ungkapkan. Lawang akal kita ini aja kalau semakin terupgrade, semua hal yang sebelumnya tidak ketahui dan sebelumnya tidak kita ketahui dan hanya kita raba-raba, itu yang sehingga muncul lahirnya klinik itu kan karena meraba-raba yang tidak diketahui itu. Iya, benar. Cocok-cocokan dengan akhirnya ya itu semakin salah arah itu, Mas. Ya lucu ya, lucu aja. banyak yang seperti itu, Mas. Dan itu saya pribadi takut kalau misalnya artinya kan karena kan ini orang banyak yang suka datang ya, Mas. Ya saya juga nggak tahu sih gitu ya, maksudnya. Kalau dibilang, kalau orang tua mama sih kalau dibilang suka ketawa-tawa aja, ngapain gitu kan, ada yang datang jauh-jauh dari sana datang ke rumah gitu. Nah itu Mbak, makanya saya memposisikan diri kan selalu begini. Saya bukan guru, kita sahabat, semuanya ayo bersinar bareng supaya bisa bareng gitu loh. Tidak perlu ada dukun-dukun gitu loh. Kalau ada masalah dikit lari ke orang pinter yang kayak tadi itu, yang klinik-klinik tadi. Padahal dengan energi dan kepercayaan ditambah kepercayaan diri, loh teman-teman lain itu loh sudah bisa sendiri kalau untuk urusan-urusan kena makhluk-makhluk halus, kena santet, untuk keselamatan, untuk gini-gini itu loh, mandiri aja sebenarnya. Nah, karena tidak percaya diri yang akhirnya ada masalah sedikit bingung. Nah, ini yang saya maksud, semua pribadi ayo tercerahkan, mandiri secara spiritual, sehingga tidak ada guru-guruan di sini. Guru satu-satunya ya guru sejati. Ayo kita eksplorasi diri bersama-sama, terus saling rundingan, saling mempelajari testimoni yang lain untuk dijadikan masukan. Nah ini kan akhirnya menjadi sebuah bahasan yang ilmiah gitu loh. Nggak selalu meraba dan dibalik rahasia-rahasia keklinikan gitu. Tapi memang kan harus ada bimbingan gitu, Mas. Palingnya kan dari yang sudah pernah mengalami itu gitu kan. Nah, kalau itu bimbingan dari yang sudah mengalami gitu, memang semacam semacam pelengkap, Mbak. Semacam pelengkap, Mbak Yuni. Karena kalau bimbingan atau tuntunan kan ini dituntun terus ini. Lah, kalau anak kecil dituntun sih wajar. Kalau sudah gede terus dituntun kan kasihan yang nuntun juga nih. Iya. Nah, di situ. Jadi kemahabesaran Tuhan itu akhirnya membawa kita, kalau kita bersengaja menemui Tuhan, itu loh pasti ketemu. Coba, karena maha besar dan maha meliputi semuanya, ya kemanapun arah kita menemui ya pasti arahnya ke wajahnya Tuhan sendiri. Tidak bisa tersesat, tidak mungkin itu. Tersesat itu ketika kita mengalihkan tujuan bukan ke Tuhan lagi. Lah itu yang akhirnya. Jadi letaknya bukan di tata cara,
bukan di syariat-syariat ya. Letaknya itu di ketauhidan itu. Nah, ketauhidan bukan Pak Tauhid ini. Akhlak ya. Akhlak ya. Itu. Akhlak ya Mas. Akhlak sebenarnya. Akhirnya kembalinya terrefleksi di akhlak. Iya betul. Secara otomatis terrefleksi di akhlak. Betul. Akhlak yang bukan dibuat-buat, berkembang dengan sendirinya. Yeah. Akhlak yang tumbuh dari dalam, Mas. Nah, tumbuh dari dalam. Betul. Itu. Nah, tapi kebanyakan orang juga banyak yang nggak tahu loh Mas. Mencari itu ke dalam, bukan keluar. Nah, itu kan? Yeah. Itu kan sebenarnya katanya yang simpel, hanya untuk orang yang mengerti. Tapi untuk orang yang tidak paham apa sih? Masuk mencarinya ke dalam, jangan keluar, gitu kan? Biasanya kalau untuk kadang-kadang yang sudah tahu juga jadi kepingin lebih make sure gitu maksudkan. Seperti ingin diberi sampel. Contohnya seperti apa sih, gitu kan? Masuk ke dalam tuh seperti apa sih? Gitu. Memang semuanya itu ada di dalam sebenarnya. Apa yang terjadi di luar itu hasil dari refleksi pergumulan energi di dalam. Misalnya contoh yang konkret aja yang terjadi pada diri saya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa untuk membuka dan mengaktifkan Kundalini sesimpel ini, untuk membangkitkan energi-energi yang sejati sesimpel ini, itu ternyata karena gejolak dalam diri saya yang sudah bertahun-tahun dulu. Ketika mencari di luar, nggak begini. Karena di dalam sudah ada suara sebenarnya yang tidak saya hiraukan. Betul. Itu saya tengok dan saya melebur di rasa itu yang energi yang seperti itu. Ternyata akhirnya keluarnya pun terjadi. Nah, ya memang satu-satunya jalan ya masuk ke dalam itu, Mbak. Iya. Mungkin gampangnya masuk ke dalam tuh contoh yang saat-saat ini kan banyak orang kan kalau sekarang tuh kan nyalahin orang lain ya. Harusnya kita melihat dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi dan kita kalau untuk orang melihat orang seperti itu harusnya kita mendoakan saja supaya kita tidak seperti itu, atau kita juga tidak boleh kita merasa benar seperti itu ya Mas. Iya. Mudahnya yang gampangnya. Iya, sebenarnya akan muncul sikap tidak bisa menyalahkan orang lain itu. Nggak mungkin kita menghakimi orang. Karena apa? Di balik sebuah perbuatan sederhana dari seseorang, itu rentetan sebelum terjadinya perbuatan itu kompleks dan sangat kita tidak tahu, sehingga nggak hanya melihat dari sisi luar, ini benar, ini salah ya, nggak akan bisa itu. Apalagi menghujat-hujat, apalagi sesat kamu, neraka kamu, waduh itu nggak mungkin sebenarnya, nggak mungkin muncul seperti itu, nggak mungkin. Itu masalah banget itu Mas saat ini itu maksudnya problem yang terjadi di pergolakan diri saya juga gitu ya. Ini kenapa ya kok seperti ini orangnya gitu. Saya jadi berpikir yang saya mau katakan adalah gini, bagaimana ya saya bisa memberitahu mereka sedangkan mereka juga nggak tahu saya kan gitu ya. Tapi saya cuma mau memberitahu bahwa itu tidak boleh seperti itu gitu kan. Saya mungkin hanya sebagian komunitas kecil aja gitu. Tapi dengan saya yang memang istilahnya hanya seperti ini gitu kan, pasti mereka lebih mendengar yang mungkin dirasa secara physically dia itu kan dia terkenal, maaf dia seorang yang maksudnya ya dipandang seperti itu kan. Jadi itu beliau lah yang didengarkan gitu. Kalau saya
saat ini itu saya punya cita-cita gitu. Maksudnya di dalam diri saya cuma pengen didengar. Saya tidak mau menjadi seseorang yang bisa dikenal sama seorang, bukan. Tapi apa yang dikatakan itu bisa masuk ke dalam hatinya, bahwa kita ini kan hidup di dunia ini untuk apa sih, kan gitu. Untuk apa? Yeah. Tidak bisa kita ibaratnya menghujat seseorang, merasa bahwa kita benar, sementara kita ibaratnya mati aja belum pernah, kan gitu ya. Kita mana bisa seperti itu gitu. Nah itu yang menjadi kendala di saya, di hati saya tuh, ingin bisa kita sama-sama mengerti bahwa kita ini semuanya sama gitu loh. Itu yang suka sedih gitu saya ngeliat itu. Iya. Gitu. Ya memang kondisi sosial mutakhir kita kan begitu kerasnya konfrontasi dan perpecahan nilai yang itu kemudian diekspresikan dengan sebuah dialog benturan yang tidak sehat ya. Iya, tidak mencerminkan lagi keindahan budaya orang timur itu. Dan ini problem besar. Kita pun sangat perhatian terhadap itu, Mbak. Makanya kita tidak mungkin tinggal diam lah. Ada cara-cara tersendiri yang kita lakukan. Sehingga hal-hal semacam ini bisa kembali lagi kepada sebuah keadaan kedamaian, amin, saling menghargai, saling menghormati. Memang sekarang ramai sekali, apalagi di zaman media sosial ini yang semua orang bisa ngomong ndak karuan, sehingga orang benturan nilai itu begitu sangat terasa. Betul. Itu kalau diterus-teruskan bagaimana generasi ke depan, kan juga perlu dipikir. Cuma yang selalu saya pegang itu seperti ini, Mbak. Kalau toh di luar orang-orang seperti itu, dengan demo, dengan caci maki dan lain sebagainya, tidak mungkin saya mengimbanginya dengan turut demo yang mengimbangi dengan demo-demo gitu. Mungkin kalau di zaman saya muda, karena saya juga aktivis kuliah, ya saya akan turun demo. Cuman sekarang karena saya punya Gusti, ya saya demonya ke Gusti. Duduk. Karena ternyata energi spiritual itu lebih dahsyat dari hanya teriak-teriak di medsos, di jalanan gitu. Jadi kita dengan energi spiritual ini kita bisa memberi pencerahan, bisa ngomong secara spiritual, itu sangat menyejukkan sebenarnya. Artinya kita tidak tinggal diam itu menghadapi situasi yang semakin panas ini. Dengan doa juga dari jauh ya, Mas? Bukan lagi doa ini tentang permainan energi spiritual, emosional spiritual itu. Nah itu by di kita program itu, Mbak. Kita programkan. Sehingga akhirnya kan tugas dan kewajiban para aparat seperti Mas Tauhid kan lebih ringan karena masyarakat tenang. Tapi di titik mana, Mas? Titik mana kita tahu bahwa energi kita itu tersampaikan? Ya, yang maksudnya pada saat kita memberikan kan gitu, memberikan energi kasih, memberikan semuanya untuk semesta gitu kan atas izinnya. Yeah. Pada titik mana atau kita ya udah kita lakukan saja, pasrah saja sudah. Ibaratnya hasil akhir sudah, nggak usah ditunggu gitu. Seperti itu nggak? Karena energi ini kan nyata, Mbak ya. Yang kita programkan sebenarnya kita bukan memproduksi energi ya. Energi itu abadi, dia sudah ada memang. Sudah ada ya. Kita tinggal mengefektifkan, memprogram energi itu
bisa kita besarkan gelombangnya, bisa kita perkecil gitu. Nah, karena dia nyata, maka ketika diterima ataupun tertolak, itu juga terasa. Nah, hebatnya Mbak, rasa itu bisa rasa dohir, bisa rasa batin. Artinya secara dohir, tubuh kita ketika kita memberi energi dan itu diterima, itu terasa kesejukan di diri kita. Itu memang butuh pengalaman dan butuh pengamatan. Diamati, oh ini terima ini gitu. Tertolak pun ada rasa di dohir dan ada rasa di batin. Nah, cuma sebelum di tahap itu, nanti kalau rasa dohir batin ini dijadikan syarat kan, akhirnya tidak melakukan pelimpahan energi nanti. Dia tidak usah tahu itu, pokoknya lakukan gitu aja sebenarnya. Jadi enggak. Itu yang enggak. Iya. Dan kalau terasa itu sangat terasa, Mbak, sangat fakta itu. Kita dekat, kemudian memberi energi kepada seseorang misalnya, dan ternyata orang tersebut energinya yang bersifat kurang baik itu dominan. Itu langsung terasa panas, gatel kita itu, enggak nyaman gitu, perasaan kok galau ya. Nah, itu bisa kita cermati sebenarnya. Nanti kalau semakin pengalaman semakin akhirnya benar-benar tahu. Oh ini begini. Iya. Gitu Mbak Yuni. Iya, itu di kitanya ya Mas, yang terasa seperti itu ya. Oh iya, kita. Soalnya kalau misalnya ada yang negatif atau bagaimana, memang kadang suka, kayaknya nggak enak gitu hawanya, bawaannya. Beda, iya. Kita titeni itu. Kalau orang Jawa ada ilmu titen, dititeni. Oh, nggak enak ya seperti itu. Nah, akhirnya bisa dibukukan. Harus bisa terpindai kita. Oh iya, ini kalau gini ini, kalau gini. Ya, siap. Mungkin seperti itu, Mas Bonang. Terima kasih Mbak Yuni. Sampai ketemu di Jakarta. Iya, sampai ketemu di Jakarta mudah-mudahan secepatnya. Programkan secepatnya. Insya Allah. Mas Tauhid. Nanti Mas Tauhid nanti yang mengkoordinir, ya Mas? Ya, nanti. Iya. Nanti kan Zoom dulu, kita Zoom bersama. Nanti kita musyawarah bagaimana baiknya. Karena memang harus kopi darat, Mas. Sudah kangen, Mas. Iya. Siap. Saya tadi sudah upload di grup hari Jumat malam Sabtu Zoom bareng. Grup 1, 2, 3. Jam berapa, Mas? Iya, kelihatannya jam 7 malam ya. Lebih sesudah Isya. Iya. Iya, Mas. Nanti kita bahas bersama gitu. Bagaimana baik. Terima kasih. Makasih banget. Selalu. Mas Bonang, Mbak Yuyun. Iya, Mas Tauhid, Mas Bonang. Salam Mbak Windy. Menciptakan diri kita sebagai menjadikan asbab rahmatan untuk seluruh alam. Insyaallah. Selalu. Amin. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.